Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Itulah yang kamu katakan tadi, bahwa kamu semua adalah orang tua istana Juman kami. Pemuda itu memandang Chen Ping dengan dingin dan bertanya, "Ya, jika kami tidak membangun susunan teleportasi dan tidak membayar koin spiritual ini, istana kubahmu akan pergi ke barat laut untuk minum. Angin, perlakukan orang tuamu sama seperti kamu memperlakukan orang tuamu. Jika kamu memiliki sikap yang baik, aku mungkin akan menghadiahimu sejumlah uang." Chen Ping tidak tahan dengan tatapan arogan dan membujuk pemuda itu, jadi dia berkata dengan nada menghina. Mata pemuda itu menyipit, dan ada kemarahan di matanya. "Kamu sangat berani. Kamu berani berbicara dengan tuan muda istana kita seperti ini. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi." Ketika seorang murid istana Juhao melihat ini, dia hendak menyerang Chen Ping. Namun, dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, lalu mencibir, "Karena kamu bilang begitu, maka aku akan melakukannya. Lebih baik Anda, orang tua." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melihat ke banyak biksu di sekitarnya dan berkata, "Karena terlalu banyak orang dan kapasitas pengangkutan susunan teleportasi terbatas, saya, Istana Juman, memutuskan untuk menaikkan harga teleportasi. Tidak ada yang perlu membayar 1 juta koin spiritual lagi." Begitu pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan. "Terlalu sombong. Kita sudah menunggu 3 hari, dan harganya akan dinaikkan hanya karena dikatakan akan naik. Apakah kamu masih memperlakukan kami sebagai manusia? Istana Jumanmu sudah keterlaluan. Jika kamu berani menaikkan harga, maka kita akan bertarung." Banyak biksu berteriak keras, tetapi tidak semua biksu kaya raya. Banyak biksu yang tidak punya uang untuk duduk di susunan teleportasi, tetapi mengandalkan kaki mereka. "Pergi ke Gunung Tianmo. Sekarang harganya tiba-tiba naik 1 juta, banyak orang tidak akan bisa menggunakan susunan teleportasi." Di hadapan tentangan semua orang, pemuda itu tampaknya tidak khawatir sama sekali, tetapi berkata sambil mencibir, "Jika Anda tidak menyukai harganya yang mahal, Anda tidak perlu menggunakan susunan teleportasi ini. Anda bisa juga bekerja keras, tapi tanpa istana kerabat raksasa kita, siapa yang tidak bisa berpikir untuk mengaktifkan susunan teleportasi?" Setelah mengatakan itu, pemuda itu memandang Chen Ping dan berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang sikapku terhadap orang tuaku yang hidup dari makanan dan pakaian?" Saat ini, tidak ada yang berani berteriak lagi. Jika susunan teleportasi tidak aktifkan, mereka akan membuang waktu mereka dengan sia-sia. Waktu. Pada akhirnya, banyak orang menghela nafas tak berdaya dan mulai membayar lagi. Tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan Jumanyan membuka susunan teleportasi? Kamu menaikkan harga di lapangan, kamu sangat tidak manusiawi. Huo Feng tidak tahan dan berteriak pada pemuda itu, "Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak perlu duduk, tetapi jika kamu, Nona cantik, bisa tinggal bersamaku selama 1 malam, aku bisa membebaskanmu." "Biaya." Pemuda itu menyeringai, dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Huo Feng. Huo Feng sangat marah, menamparkan wajah pemuda itu, lalu melangkah mundur. Kekuatan pemuda ini jelas tidak rendah, dan Huo Feng tidak tahu apa yang dia lakukan. Bukan lawan. Setelah ditampar oleh Huo Feng, pemuda itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menyentuh area di mana Huo Feng menamparnya dengan tangannya dan berkata dengan tatapan mabuk, "Tangan si cantik sangat indah, dan bahkan wanginya harum, ketika mereka ditampar di wajahku." Orang-orang di istana Juman sudah berlatih keterampilan memurnikan tubuh. Mereka berkulit kasar dan berdaging tebal. Aku khawatir tamparan dari burung phoenix api itu akan ditujukan kepada orang yang tepat. Fang bahkan tidak menggelitik. Melihat pemuda seperti itu, wajah Huo Feng memerah karena marah, tapi dia tidak cukup kuat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ping menatap pemuda itu dengan dingin,
dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Tapi menghadapi mata dingin Chen Ping, pemuda itu tidak peduli sama sekali. Tepat ketika Chen Ping sedikit mengepalkan tinjunya dan hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada keributan di belakangnya. Minggir, cepat menyingkir. Lusinan raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter memindahkan banyak biksu ke satu sisi dan membuka jalan yang luas. Jalan, seorang lelaki tua dengan tinggi lebih dari 2 meter, ditemani oleh seorang lelaki parubaya dengan tinggi normal, berkata ke arah ini, Jing Yun, aku memintamu untuk datang terlebih dahulu untuk membereskan masalah. Lihat kekacauan ini, apa yang kamu lakukan? Ayo, dari. Orang tua itu berteriak tidak puas kepada pemuda itu. Ayah, saya datang ke sini untuk membereskan masalah, tetapi ada orang yang membuat masalah. Sekarang saya sudah menaikkan harganya 1 juta. Uangnya semuanya jujur. Tempat, pemuda itu buru-buru berjalan menuju lelaki tua itu. Lelaki tua itu hanya melirik ke arah pemuda itu, lalu berkata kepada lelaki parubaya di sebelahnya dengan nada lagu, Tuan Li, kamu lucu sekali, anakku terlalu nakal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Istana Qin serius. Tuan Muda Qin telah berhasil menerobos ke alam kesengsaraan dengan mengandalkan kekuatan magis dan teknik rahasia di usia muda. Dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Pria parubaya memuji Qin Jingyun, yang membuat Qin Jingyun sangat senang. Tuan Ji, tolong jangan terlalu memuji dia. Kalau tidak dia akan pergi. Tuan Istana Qin tersenyum tipis, dan kemudian melanjutkan, dalam 3 hari, saya akan membawa orang ke sana tepat waktu, dan saya berharap Tuan Ji akan dipersiapkan. Tentu saja, saya harap kita dapat menjalin kerjasama yang membahagiakan kali ini. Pria parubaya itu berjabat tangan dengan Istana Master Qin. Segera pria parubaya itu masuk ke dalam susunan teleportasi, dan orang-orang di Istana Juman mulai bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jelas sekali bahwa semua orang telah menunggu berhari-hari dan susunan teleportasi belum diaktifkan, mereka jelas sedang menunggu pria parubaya ini. Kami Tuan Istana Qin melihat pria parubaya memasuki susunan teleportasi, jadi dia meminta Qin Suyun pergi. Qin Jingyun menatap Chen Ping dan yang lainnya dengan dingin, lalu memberitahu 2 murid Istana Juman yang menjaga lorong, minta mereka untuk mengembalikan uangnya, jika mereka tidak mengembalikan uangnya, mereka tidak akan diperbolehkan masuk. Setelah mengatakan itu, Qin Jingyun pergi bersama ayahnya dengan bangga. Melihat susunan teleportasi diaktifkan, para biksu yang telah membayarnya mulai memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Ada juga beberapa biksu yang benar-benar tidak mampu membayar uang, mondar-mandir bolak-balik dengan cemas. Tuan Chen, saya akan mencari uangnya. Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia pergi untuk mengumpulkan uang. Beberapa juta tidak berarti apa-apa bagi Ji Yun. Setelah mengumpulkan uang, Chen Ping dan mereka bertiga masuk ke dalam susunan teleportasi. Tepat setelah Chen Ping dan yang lainnya masuk ke dalam susunan teleportasi, Chen Ping selalu merasakan sepasang mata menatapnya. Ketika Chen Ping berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa mata yang menatapnya menghilang lagi. Tuan Chen, ada apa? Ji Yundao, tidak apa-apa, aku selalu merasa seperti ada yang menatap kita, kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Seseorang sedang memperhatikan kita, bukankah aku merasakannya? Ketika Huo Feng mendengar ini, dia segera melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, susunan teleportasi dipenuhi dengan orang-orang, dan jalan menuju susunan teleportasi perlahan ditutup. Semuanya siap. Susunan teleportasi akan segera diaktifkan. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, jangan pancarkan kesadaran spiritual Anda, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya, seorang murid Istana Juman berkata dengan keras, dan semua orang merasakan tekanan di bawah kaki mereka. Susunan teleportasi mulai berputar perlahan. Berputar, sinar cahaya memancar dari susunan teleportasi, menutupi semua orang.
Susunan teleportasi berputar semakin cepat, dan semua orang hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Pada saat itu, kesadaran semua orang sepertinya membeku. Masing-masing dari mereka tampak seperti orang mati. Tapi setelah Chen Ping memancarkan cahaya putih, seberkas kesadaran memancar. Chen Ping benar-benar ingin memahami bagaimana susunan teleportasi besar ini digunakan. Meskipun keterampilan sihir Chen Ping saat ini belum mencapai tingkat puncak dan tidak ada cara untuk mengatur susunan teleportasi sebesar itu, jika dia memahami tata letak susunan teleportasi, Chen Ping pasti dapat membuat perpustakaan teleportasi kecil sendiri. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Chen Ping untuk pergi kemanapun dia ingin pergi. Tapi saat secercah kesadaran Chen Ping meninggalkan tubuhnya, seluruh tubuh Chen Ping sepertinya terjebak dalam pusaran air besar. Dia merasa jiwa di tubuhnya ditarik keluar dari tubuhnya oleh kekuatan isap yang sangat besar. Chen Ping sedikit panik saat ini, mati-matian berusaha menenangkan kesadarannya. Tuan Chen, tolong. Zeyan dengan putus asa meminta bantuan di lautan kesadaran Chen Ping. Lautan kesadaran Chen Ping saat ini sepertinya telah menghadapi badai, memicu gelombang yang bergejolak. Di atas kepala Chen Ping, cahaya putih terus terlihat. Segera setelah itu, Chen Ping merasa bahwa dia berada dalam ilusi putih yang luas. Tetapi ketika Chen Ping melihat sekeliling, dia menemukan bahwa di sekelilingnya semuanya adalah biksu yang tidak bergerak, bahkan Huo Ping. Feng dan Ji Yun juga ada di antara mereka. Chen Ping melihat ke samping dan langsung terkejut. Karena dia melihat matanya sedikit tertutup, berdiri tak bergerak, seperti patung. Apa yang terjadi? Apakah aku sekarang adalah tubuh roh? Chen Ping dengan cepat melihat dirinya sendiri dan mengerutkan kening. Ternyata jiwa yang ada di dalam tubuhnya ditarik keluar oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Chen Ping sedikit takut saat ini, dan sangat ingin segera kembali ke tubuhnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tapi itu tidak ada gunanya. Sial, rasa penasaran membunuh kucing itu. Jika Chen Ping mengetahui hal ini, dia tidak akan memancarkan dan menjelajahi kesadaran tingkat pertama. Sekarang, seluruh tubuhku ditarik keluar dari tubuhku. Jika dia tidak bisa kembali, dia akan mendapat masalah besar. Tepat ketika Chen Ping bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, dalam ilusi putih, sebuah gambar masih muncul. Saya melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan janggut putih, menggunakan dahan hangus yang patah untuk memotongnya. Apa yang dilukis di tanah? Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa apa yang digambar lelaki tua itu dengan dahan pohon adalah susunan teleportasi yang mereka duduki. Ada sedikit kepanikan di wajah lelaki tua itu, dan dia menggambar formasi dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam mendekati lelaki tua itu, tetapi semuanya terhempas oleh kocokan ringan lelaki tua itu. Chen Ping tidak mengerti apa yang terjadi di lukisan ini. Mungkinkah susunan teleportasi ini dibuat oleh orang tua di gambar? Orang tua itu hanya perlu beberapa napas untuk menyelesaikan menggambar susunan teleportasi besar yang dapat menampung ratusan orang. Mengerti. Saat aliran cahaya melintas melalui susunan teleportasi, lelaki tua itu menghela nafas lega. Membuang dahan di tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Chen Ping. Ini mengejutkan Chen Ping. Seolah-olah lelaki tua dalam lukisan itu bisa melihat Chen Ping. Namun saat ini, sekelompok bayangan hitam muncul dari layar dan langsung menyelimuti lelaki tua itu.